بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, kembali lagi bersama kami di channel Kitab Ulama, channel yang membahas tentang agama Islam dari kitab para ulama. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang biografi singkat dari Imam An-Nawawi yang disampaikan di dalam kitab beliau dengan judul Riyadhus Shalihin. Sebelum ke pembahasan, silahkan subscribe, like, dan share channel Kitab Ulama agar kalian dapat manfaat dan update terbaru dari kami. Ikhwan dan akhwat sekalian, Imam Nawawi memiliki nama asli Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hijam An-Nawawi Ad-Dimaski Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1233 Masehi. Imam Nawawi adalah seorang pemikir muslim di bidang fikih dan hadis. Beliau pindah ke Damaskus pada tahun 649 Hijriah dan tinggal di distrik Ruwahibiyah. Di tempat ini beliau belajar dengan Syekh Kamal Ibnu Ahmad. Di tempat ini beliau belajar dalam waktu 4,5 bulan untuk menyelesaikan hafalannya pada kitab At-Tanbih. Kemudian beliau menghafal kitab Al-Muhadzab pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun tersebut. Semasa hidupnya, Imam An-Nawawi selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, puasa, zikir, juga sabar atas terpaan badai kehidupan. Pakaian beliau adalah kain kasar, sementara sorban beliau berwarna hitam dan berukuran kecil. Imam Nawawi berguru kepada guru-guru yang amat terkenal, seperti Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ash'ari, lalu Zainuddin bin Abdud Daim, lalu Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harastani, lalu Zainuddin Abdul Baqa, lalu Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi An-Nabalusi, lalu Jamaluddin bin Asy-Syairafi, lalu Taqiyuddin bin Abdul Yusri, lalu Syamsuddin bin Abdul Umar, dan kepada ulama-ulama lainnya. Beliau mempelajari Kutubus Sittah, Al-Musnad, Al-Muwatta, Syarhus Sunnah, karya Imam Baghawi, Sunan Ad-Daruqutni, dan banyak kitab yang lainnya. Beliau juga mempelajari syarah hadis dari kitab Bukhari dan kitab Muslim kepada ahli hadis Ibnul Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi. Tidak terlupakan, beliau juga mendalami bidang ilmu usul fikih kepada Syekh Ali Al-Qadi At-Taflisi, ilmu fikih kepada Syekh Ishaq Al-Marai, Syekh Syamsuddin, Syekh Izzuddin Umar Al-Arbali, Syekh Kamal Salar Al-Arbali. Beliau juga menekuni bahasa Arab kepada Syekh Ahmad Al-Mishri. Syekh Muhyiddin Al-Attar menceritakan bahwa Imam Nawawi setiap harinya belajar 12 pelajaran dengan berbagai macam disiplin ilmu. Setelah itu beliau terjun dalam dunia pengajaran dan menulis, sehingga banyak murid-murid yang berkualitas seperti Syekh Al-Khatib Sadruddin Sulaiman Al-Ja'fari, lalu Syekh Shihabuddin Al-Arbadi, lalu Syekh Shihabuddin bin Ja'wan, dan syekh-syekh yang lainnya. Adapun
Orang-orang yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah Ibnu Abdul Fat, Al-Mazi, dan yang lainnya. Ibnul Attar, murid beliau, pernah menceritakan bahwa Imam Nawawi tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, baik siang ataupun malam hari. Bahkan dalam perjalanan. Di samping itu beliau terkenal dengan keseriusannya dalam beribadah, menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, dan berupaya seserius mungkin dalam membersihkan jiwanya. Dikatakan oleh Syekh Qutbuddin, beliau satu-satunya pada masa hidupnya dalam keilmuan, wara, ibadah, dan tidak tamak kepada dunia. Juga beliau punya kekuatan menghafal sehingga hafal kitab hadis, perawi-perawinya, sahih dan dhaifnya, serta beliau pusatnya dalam mengetahui mazhab Asy-Syafi'i. Karya-karya beliau sangat banyak sekali, diantaranya Syarah Sahih Muslim, lalu kitab Riyadhus Shalihin, lalu kitab Al-Adhkar, lalu kitab Al-Arba'in An-Nawawi, lalu kitab Al-Irsyad fi Ulumil Hadis, lalu kitab Minhajut Talibin, lalu kitab Raudatut Talibin, lalu kitab Tahdzibu Asma' wal Lughat, lalu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Di luar aktivitas beliau sebagai penulis dan pengajar, beliau terjun dalam kancah dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, serta memberi nasihat kepada siapa saja yang keluar dari jalan Allah. Beliau pernah memberikan nasihat kepada para penguasa di saat melihat kondisi rakyat tidak mendapat hak-haknya, seperti surat nasihat yang pernah beliau layangkan kepada Raja Bahruddin. Sehingga dengan tabiat kehidupan beliau seperti itu, seorang ulama bernama Syekh Ibnu Farah pernah berkata, Imam An-Nawawi sampai pada 3 tingkatan yang mesti harus diambil dan diikuti darinya, yaitu ilmunya, zuhudnya, dan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Sebelum meninggal dunia, beliau pergi mengunjungi Baitul Maqdis, kemudian pulang di tempat kelahirannya, Nawa, di daerah Damaskus, sehingga datang ajalnya pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1278 Masehi. Semoga Allah merahmati beliau dan memberikan surga, juga mengampuni beliau. Demikianlah para ikhwan dan akhwat sekalian, pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin tentang biografi Imam An-Nawawi. Pada episode selanjutnya insyaallah kami akan membahas tentang ikhlas yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan beliau Imam An-Nawawi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.